Saya sebenarnya berawal dari tahun 2019 ya, 19 lah. 19 tapi berhenti karena pilkada, terus kita lanjutlah di 2021. Tapi kontens ini sosial ini hampir berjalan dari Januari lah sampai ke sampai sekarang lah. Tapi 2019 saya saat kami dipindahkan di sini, saya mulai terpikir untuk ke sana karena kebetulan juga karena kami di Medan juga saya gerakkan juga walaupun hanya di kantor suami ya, tapi jiwa sosial itu saya gerakkan juga di Medan ini, yang khususnya dulu ya secara tidak terlalu jauh lah dulu untuk di lingkungan komunitas kami dulu lah, TNI Angkatan Laut gitu ya. Kalau itu karena saya prinsip bagi saya memberikan sesuatu itu berawal dari rumah kita sendiri. Itu kalau saya. Setelah kita lolos dan lulus dari dalam rumah itu baru kita keluar. Nah, setelah karena mungkin suami juga dalam arti istri saya ini sudah bisa, maksudnya dalam kehidupan dia, konteks dia sebagai istri TNI sudah dilakukannya, monggo silahkan kalau keluar seperti itu. Jadi setelah mantap dan bisa saya melakukannya di dalam lingkungan saya sehari-hari di Kota Medan ini, kenapa tidak saya ke tempat kelahiran saya? Jadi jangan sampai orang mengatakan nanti kau ke Samosir aja kau, tapi di lingkungan yang kau bawa ini sekarang tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena saya harus memperbaiki yang di dalam dulu, yang di dalam rumah saya, lingkungan saya, baru saya bisa melangkah keluar. Itu kalau saya. Jadi akhirnya nanti orang melihat, oh iya ya, berarti dia sudah dimulai juga dari dalam rumahnya, baru dia keluar, seperti itu. Kan waktu kecil itu kan saya tidak terlalu terikat lah ya. Mungkin karena saya anak paling kecil ya, jadi agak dijaga-jaga, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, itu ada apa di sana, tidak boleh. Jadi setelah saya besar begini, saya tercengang dengan keindahan Kabupaten Samosir itu. Wow, ternyata Samosir itu begitu indah, begitu terpesona lah dengan keindahan Samosir itu. Ternyata kerinduan saya tadinya karena saya hanya mendengarkan Pulau Malau, seperti apa sih Pulau Malau itu? Itulah kerinduan saya. Dan baru sekali saya ke situ dengan mengangkat pulau tersebut, dengan membuat satu konten memperkenalkan wisata Pulau Malau itu, yang walaupun kalau saya bilang yang perubahan drastis itu ya satu infrastruktur lah ya, itu tidak boleh kita pungkiri dan itu memang kita sudah jalani, kita alami ya. Yang kedua wisatanya, dulunya kan masih susah lah, masih untuk promosi pun tidak gitu loh, hanya orang malah takut misalkan ke tempat ke air terjun ini, wah jadi itu ada apa-apanya itu. Sekarang dengan berubahnya, dengan berjalannya waktu yang sekarang 2021, kita tidak ada lagi, maksudnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan, tidak ada lagi rasa was-was untuk mengunjungi wisata-wisata itu. Malah kita justru sebenarnya diminta untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Samosir, seperti itu. Semuanya karena kecintaan saya kepada Kabupaten Samosir. Ya karena saya lahir besar di sana, tentu siapa sih yang gak rindu dengan tanah kelahirannya. Untuk sosialnya sebenarnya saya berawal dari kecintaan saya kepada wisata-wisata yang ada di Samosir. Jadi dari 2016 konten-konten tempat-tempat wisata itu sudah kita buat, maksudnya sudah saya promosikan, sudah saya angkat, yang walaupun mungkin secara umum tidak ada ya, maksudnya tidak saya buat secara kontinu ataupun mempublikasikan secara gamblang begitu ya. Cuman kita memakai pribadi aja, untuk diri kita sendiri aja, untuk ya privasi aja istilahnya kan. Jadi berkembangnya tahun ke tahun, terus dengan adanya situasi sekarang yang lagi pandemi yang hampir lebih kurang mau 2 tahunan lah nanti ini terjadi, saya tergerak hati saya, dan kebetulan Tuhan mengizinkan kami pindah ke Medan. Itulah kerinduan saya yang selama ini, kapan ya biar dekat ke Samosir, karena kan selama ini kan kita dinasnya kan pindah-pindah nih kan. Terus
Tuhan mendengarkan itu semua, kita pindah, dan kerinduan saya itu akhirnya terjadi. Bisa saya lakukan, bisa saya konten ke Samosir, yang tadinya memang saya juga hanya wisata-wisata, hanya mengangkat penenun seperti itu ya. Tapi dengan melihat situasi masyarakat Samosir itu yang masih rindu dengan sentuhan ya, rindu dengan sentuhan kasih, bukan karena pemberian, tapi mereka itu perlu ada sesuatu hal, terobosan baru yang bisa memberikan kepada mereka motivasi, baik motivasi mencari kehidupan mencari hari, ataupun motivasi hidup lah, agar nantinya bagaimana sih menata kehidupan ini ke depan, seperti itu. Jadi kalau saya kepingin masyarakat Samosir itu, khususnya Samosir lah ya, Samosir itu menjadi kabupaten terfavorit lah nantinya. Dalam arti di samping SDM-nya itu kita juga tidak mau dong setelah pintar mereka keluar, jangan dong. Kita juga tidak mau. Kelolalah apa yang ada di Kabupaten Samosir ini, baik dari segi pertanian, wisata, dan lain-lain lah ya, kuliner, semua di sini kan banyak di Samosir ini. Jadi saya kepingin khususnya kaum muda lah ya, kaum muda yang sudah smart, yang sudah pemikirannya luas sekali. Ya kalau boleh, dan sekarang saya lihat kaum muda sudah banyak tuh buka-buka hotel, buka-buka kafe, buka-buka restoran, sudah banyak. Ya aku kepingin mereka itu stay di Samosir dengan menggunakan memperdayakan yang ada di Kabupaten Samosir. Baik dari segi wisatanya, ya pergunakan aja yang ada di Samosir ini, jangan keluar. Jadi maksudnya tunjukkan loh bahwa kita orang Samosir. Jangan kau perkenalkan kabupaten lain padahal kamu orang Kabupaten Samosir. Perkenalkanlah, siapa lagi kalau bukan kita. Masa orang lain yang harus memperkenalkan Kabupaten Samosir? Jadi mungkin SDM-nya itu kalau sudah bagus, kalau sudah kenyang, istilahnya ya, kenyang, pintar, smart, pasti semuanya bisa berjalan. Tapi kalau dia SDM-nya itu gitu-gitu aja, begitu aja terus, tidak akan maju. Apapun, seperti apapun infrastrukturnya, wisatanya, tapi kalau manajemen dari SDM-nya ini tidak bagus, itu tidak akan berkembang. Makanya dibilang pola pikir itu yang perlu kita rubah dulu. Pola pikir, karakter orang, memang karakter orang tidak ada yang bisa mengubah itu kan, tidak ada. Itu hanya harus berawal dari diri sendiri, tapi minimal dengan adanya kita berkoar-koar, dengan adanya kita menyampaikan motivasi, perubahan diri, ya aku yakin pasti masyarakat Samosir bisa mendengarkan, minimal hanya mendengarkan saja pun itu sudah luar biasa, tanpa melakukan. Berarti dalam arti mendengarkan itu dia merenung untuk dirinya. Oh ternyata benar juga ya yang dibilang Ibu Ria itu, seperti itu. Itu kerinduan saya hanya itu toh. Semua kan karena masa pandemi sekarang ya, apalagi ada COVID-19 yang menghantam seluruh dunia, tidak pandang bulu siapapun, usia, laki-laki, perempuan, atau apapun itu, kaya miskin, tidak ada mengenal sama sekali. Terus karena saya kebetulan juga di lingkungan pekerjaan suami itu, saya di bidang sosial juga gitu kan. Jadi saya merasa itu tidak pekerjaan baru lagi bagi saya untuk melakukan hal-hal sosial yang bisa menggugah hati masyarakat, menyentuh langsung dengan hati masyarakat. Dan tentunya di masa pandemi ini kan semua orang pasti perlu perhatian, baik dari segi apa yang mau dilakukan, apa yang mau dirindukan, khususnya serba kekurangan. Apalagi kecuali ya kalau istri seorang PNS atau SN mungkin masih banyak yang diharapkan. Tapi kalau swasta, kalau tidak dilakukan dia tidak akan dapat apa-apa. Apalagi kalau sudah kena COVID ya, apa sih sentuhan apa sih yang baru kita berikan? Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu hal, misalkan cara materi lah ya, atau sembako, ya berikan mereka motivasi, berikan mereka dukungan, berikan dia kasih sayang, berikan mereka sentuhan yang bisa menggugah mereka, menguatkan mereka dalam menjalani di masa pandemi ini. Karena kasih karena kasih. Jadi kasih itu nggak bisa dibohongi toh. Nanti jadi menangis saya jadinya nanti. Aku bertemu dengan salah satu radio ya, maksudnya media lah, kirim berita.
berita lah, satu itu tidak bisa saya pungkiri ya. Maksudnya mereka itu salah satu yang buat saya miris hati saya, tersentuh hati saya saat terjadinya pelecehan seksual. Tapi sebelumnya itu saya sudah pernah membuat talk show berupa pemberdayaan perempuan, yaitu memberikan motivasi lah, minimal edukasi buat kaum perempuan untuk tidak terlena, untuk tidak lemah, harus kuat, harus wanita hebat yang bisa berdiri di kaki sendiri, yang berjuang untuk anak-anaknya. Itu berawal dari situ waktu tanggal 23 April 2021 lah saya buat acara itu. Tapi setelah itu ternyata ada problema-problema yang mungkin tidak bisa dilihat orang secara menyeluruh. Mungkin hanya 1, 2 gitu ya. Tapi aku mau melihat langsung seperti apa sih fenomena Gunung Es yang ada di Kabupaten Samosir itu. Keluarlah berita ini tentang pelecehan seksual yang pertama. Langsung saya miris hati saya. Ya ampun Tuhan, bagaimana ya caranya membantu keluarga ini? Kita konsultasilah, kita mulai mencari bagaimana solusi ini untuk di samping dia pelecehan seksual, tempat tinggalnya pun tidak memadai dan bahkan tidak layak huni, yaitu ya. Tapi puji Tuhan berkat kebaikan teman-teman, rekan-rekan semua, dan kebaikan Tuhan kita nggak bisa pungkiri kalau mungkin untuk kekuatan saya nggak bisa ya. Tapi karena kebaikan semuanya itu bisa saya laksanakan, dan bahkan Real Estate Sumatera Utara turun langsung ke Samosir untuk melihat langsung, membantu langsung untuk pembangunan rumah tersebut, dan ada juga bantuan dari Pemkab awalnya sebanyak 20 juta dan diselesaikan oleh Real Estate untuk rumah yang akan ditempati keluarga tersebut. Rasa sosial saya, rasa empati saya, rasa kasih sayang saya kepada Kabupaten Samosir, khususnya masyarakat yang terhimpit ekonomi lemah, ya bukan hanya ekonomi ya, sosialnya juga ya, itu yang membuat saya tergerak hati saya. Dan aku yakin dengan ketidaknyamanan saya, mungkin banyak orang tidak nyaman dengan kehadiran saya, tapi saya tidak peduli. Saya nggak peduli saya. Yang penting saya masyarakat itu mampu mau menerima apa yang saya sampaikan. Dalam arti begini di zaman pandemi sekarang mereka sudah terpuruk di ekonomi. Jangan kita buat lagi di sosialnya dia terpuruk, kan gitu kan. Minimal tidak bisa kita berikan mereka motivasi. Itu yang membuat saya. Jadi karena mindsetnya di Samosir itu kan jujur, saya bilang ini jujur ya, masih kurang dalam arti tidak bisa menguasai diri ya, tidak bisa menguasai diri, hanya mau ya gitu, kau butuh saya kayak butuh ayo gitu kan. Tapi bagi saya tidak mau seperti itu. Biarkan saya memberi. Saya tidak bisa dari awal waktu pertama saya juga memberikan bantuan atau apapun itu di Samosir, saya tidak pernah mengatakan ini loh saya memberikan ini, enggak. Saya justru mengedukasi mereka jangan suka menerima pemberian orang, dalam arti ya, tapi kita tidak melarang orang untuk memberi, tapi belajarlah dari orang yang memberikan itu. Belajarlah dari situ, bukan soal jumlah yang besarnya, tapi besar kecil yang kita berikan dengan tulus pasti bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya sebenarnya membuka jalan untuk semua orang-orang yang ada di Kabupaten Samosir yang memiliki kehidupan yang lebih layak lah dari orang-orang yang ada di Samosir ya. Dalam arti 75% itu kan masyarakat Samosir itu masih di bawah ekonomi lemah lah ya. Jadi yang 25% ini sebenarnya bisa menembus itu semua apabila memiliki kasih. Tapi kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan bisa berjalan. Saya mau mengubah mindset masyarakat yang walaupun kata orang itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, dan aku yakin itu 1, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun belum tentu. Tapi minimal itu pasti ada perubahan sedikit di pikiran mereka. Oh iya, ternyata menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tangan di bawah itu sangat sakit loh sangat sakit. Bayangkanlah orang begini kita di bawah tangan terus. Maukah kita seperti itu terus? Seolah-olah kita dijajah. Kalau aku bilang kita dijajah ini. Mau hanya terus di tangan di bawah tangan itu dijajah. Pakai remote diputar gitu, kanan kiri. Mau kita seperti itu? Buat apa? Padahal Samosir itu punya harta, punya wisata yang luar biasa ya. Banyak pertanian yang harus kita galakkan, banyak sebenarnya. Kebanyakan ini ya, kebanyakan bapak-bapaknya banyak di kedai tuak.
Yang perempuannya sudah mengurus anak, masih harus cari uang, pasti seperti itu. Tapi saya salut dengan wanita Samosir. Walaupun suaminya itu dikedat tuh, tapi dia berjuang untuk anak-anaknya. It's the best loh. Wanita Samosir itu ya, maksudnya itu saya salah satu kebanggaan saya juga. Jadi aku mengatakan gender itu kan hanya perbedaan itu. Laki-laki dan perempuan itu hanya gender biasa saja. Tapi boleh loh sekali-sekali perempuan di atas, bukan berarti menjatuhkan nama laki-laki, enggak. Kalau tanggung jawab ya? Ya, seperti itu. Sejauh ini yang aku terima dari apa yang aku lakukan adalah salah satu kebahagiaan. Ada kepuasan tersendiri yang ku terima baik dalam hatiku, batinku, keluargaku. Ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki orang. Karena gimana ya, kita kan merasa senang kalau kita bisa membantu orang. Itu salah satu kalau saya. Tapi yang sakitnya kalau kita tidak bisa membantu, jadi bahan pikiran. Itu salah satu kekurangan saya. Saya tidak bisa melihat orang sedih. Saya tidak bisa melihat orang menangis. Walaupun sebenarnya duka saya banyak loh, tapi aku tidak mau menunjukkan rasa sedihku di depan banyak orang. Saya ingin melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Walaupun mau suka duka itu, kalau boleh janganlah orang tahu kesedihan kita itu. Jadi aku mau memberikan motivasi kepada masyarakat lah ya, yang saat ini apalagi di masa pandemi ini, ayo kita bangun, mari kita memotivasi diri kita, menjaga diri kita, memagari diri kita, gitulah, menjaga kesehatan kita khususnya sekarang. Itu yang menjadi motivasi yang kuberikan kepada masyarakat untuk tetap semangat, kuat, happy gitu loh. Jadi dan melakukannya dengan pakai hati, jangan pakai pikiran. Kalau kita pakai pikiran nggak bakalan jalan toh. Tapi kalau kita pakai hati dengan tulusan, jujur dalam diri sendiri itu nomor satu toh. Itu aja. Kalau saya lihat sekarang saya juga tidak tahu apakah termotivasi dari si A, si B, si C, saya nggak tahu. Tapi saya lihat, setelah saya lihat, saya juga melakukan sosial. Mereka mengikuti dan aku senang gitu loh. Aku senang. Adalah beberapa yang mungkin membuka jalan ke desa. Itu kaum milenial loh, maksudnya kaum muda yang masih di bawah 50 tahun lah ya, 50 tahun, 40, 30 gitu lah ya. Mereka udah mau membuka jalan. Saya salut dan saya proud of untuk kaum milenial yang ada di Kabupaten Samosir. Terus banyak kreasi-kreasi, tari-tarian, kesenian yang luar biasa. Saya lihat ada sanggar ABC yang udah is okay. Jadi aku lihat banyak daya pikir ataupun pengetahuan yang tidak kita kira, yang tidak kita harapkan ternyata muncul. Banyak ide-ide yang luar biasa dari kaum milenial sekarang. Jadi jujur saya salut dengan kaum muda lah yang milenial sekarang ada di Kabupaten Samosir. Hanya mereka perlu motivasi, move gitu loh. Jadi didorong mereka, dirangkul, diberikan edukasi. Maksudnya dirangkul, jangan dirangkul doang. Kalau tidak didukung dengan fasilitas yang ada kan, mereka kan butuh dong. Kalaupun mereka misalkan kami butuh ini loh Pak, misalkan lah mungkin, atau bergabung dengan Pemkap, kolaborasi dengan Pemkap ataupun wisata swasta yang lain, boleh dong. Tapi perlu kita rangkul mereka, kita kasihi mereka, kita kasih edukasi, pasti is okay. Mereka itu sebenarnya pingin dilihat loh, pingin dilirik. Itu kalau saya lihat tapi jangan sempat dikecewakan. Hasil karya mereka itu sangat tinggi. Jadi sesekali orang mengecewakan hasil karya dia tidak didukung, pasti kaum milenial itu langsung itu. Kalau misalkan salah satu yang aku sampaikan kepada masyarakat adalah mengasihi. Maksudnya tumbuhkanlah rasa kasih di dalam bermasyarakat. Mau menerima kelebihan dan kekurangan, mau menerima kritik dan saran. Itu yang saya bilang, mari sama-sama bergandeng tangan, bergiat melakukan pekerjaan, dan satu pesanku, jangan pernah berharap kepada manusia. Maksudnya gitu, hanya sesuatu nanti diberikan, datang bantuan itu yang saya bilang. Itu yang saya sarankan kepada masyarakat. Berdirilah kamu di atas kakimu sendiri, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Itu jangan berleha-leha, jangan menunggu waktu besok nanti akan seperti itu toh. Itu hal yang mau saya sampaikan. Ya berlombalah untuk berbuat baik, itu aja.
Kalau pasti maksudnya kalau pro kontra itu walaupun secara tidak langsung pasti ada ya. Tapi selama saya melakukannya itu saya tidak ada yang saya dengarkan. Maksudnya tidak langsung frontal begitu, enggak lah. Tapi 1-2 orang pasti ada itu yang walaupun enggak sampai ke kuping saya ya. Tapi yang saya ambil positifnya aja, sebelum sampai ke kupingku, istilahnya sampai beruang gitu, berarti aman, itu aja. Jadi tidak ada gangguan menurutku. Oh nggak ada, malah saya malah diminta terus datang ke situ, malah diminta gitu loh, Bu, datanglah ke sini lagi Bu, ini ada ini Bu, kami butuh ini Bu. Nah, jadi seolah-olah saya sinterklas, padahal tidak kan. Jadi yang ku dapat itu ya saya jadi bisa dewasa, bisa saya mendewasakan diri saya, bisa saya, oh inilah saya ternyata saya kekurangan saya lebih banyak dari apa yang saya berikan kepada orang. Itu yang saya ambil. Jadi saya tidak apa-apanya ternyata, gitu loh. Maksudnya, kalau kulihat masyarakat sekarang ini saya bukan apa-apanya, gitu loh. Ternyata kekurangan saya itu lebih banyak daripada kelebihanku, gitu. Tapi di balik kekuranganku itu mungkin ada sedikit kelebihan yang kuberikan kepada masyarakat yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka. Itu yang saya ambil.